Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Ramadan ini juga merupakan bulan jihad, bulan perjuangan. Kalau kata jihad ini disebut pada masa-masa sekarang ini ya bisa dipelintir, wah ini bukan teroris. Jihad itu konotasinya itu sesuatu yang dianggap jelek. Padahal di dalam Al-Quran ada 40-an lebih ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad. Ramadan itu adalah bulan jihad. Apa jihadnya? Dalam Islam ada dua jenis. Pertama jihadun nafsi. Jihad memerangi hawa nafsu. Kemudian yang kedua jihad bermakna al-qital fi sabilillah. Jihad dalam makna perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar? Ada hadis, tapi ini sanadnya lemah lah. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah katakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari jihad kecil, ya ini perang fisik itu, kepada jihad yang besar. Ini riwayatnya sebetulnya nggak bisa jadi hujjah. Apa jihad yang besar? Kata Rasulullah, jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Ada riwayat yang lain yang sahih, Rasulullah katakan, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang betul-betul berjihad itu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Jihad yang betul itu memerangi hawa nafsu. Puasa ini mengajarkan kita memerangi hawa nafsu. Bagaimana tidak kalau puasa kita diminta untuk menahan diri dari yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kada haram itu jadi kita dilarang. Walaupun tulisannya halal, kalau siang hari kita dilarang untuk memakannya. Harapannya apa? Dengan itu kita terlatih untuk kemudian yang haram di luar Ramadan itu betul-betul mampu kita tinggalkan. Kemudian jihad melawan hawa nafsu ini akan betul-betul terrealisir kalau kita mengetahui karakter hawa nafsu itu sendiri. Karakter nafsu itu seperti apa? Kalau kita tidak kaji ini, maka hanya omong kosong kita katakan jihad melawan hawa nafsu. Ibarat kita mau memerangi musuh, musuhnya tidak kita kenal. Akhirnya terhantuk kawan sendiri. Bendera Israel dikibar-kibarkan di Papua. Kada tahu bahwasanya itu musuh. Sementara bendera Rasul misalnya itu dimusuhin. Padahal kita berdoa di bulan Ramadan, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Ya Allah, jadikan kami nanti di hari akhir itu berada di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhir setiap kaum itu akan membawa bendera. Kalau dia pengkhianat maka ada bendera. Ya, bendera pengkhianat ada tandanya. Di saat orang-orang di dunia mungkin bisa lepas dari pengadilan manusia. Tapi nanti di akhirat masing-masing kenal. Oh itu loh. Ya, ada bendera masing-masing. Kita menginginkan berada di bawah naungan benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal musuh ini penting. Mengenal hawa nafsu itu juga penting supaya kita bisa betul-betul memeranginya. Di antara karakter nafsu, sebagaimana Allah katakan dalam surah Yunus, inna nafsa la'ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu karakternya adalah senantiasa menyuruh untuk berbuat keburukan. Karakter pertama nafsu itu begitu. Kalau dibiarkan, tidak diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diselaraskan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu cenderung untuk menyimpang. Menyimpangnya bisa sangat jauh dan tidak merasa. Sejengkal-sejengkal itu menyimpang terus. Itu nafsu. Baik menyimpang ke kanan maupun menyimpang ke kiri. Menyimpang ke arah kelihatannya baik atau menyimpang ke arah yang memang sangat buruk.
Kita bisa lihat ya, di negeri-negeri Eropa, apalagi di Amerika misalnya. Nggak terbayang dalam benak kita orang bisa laki-laki dengan laki-laki kawin secara legal. Nggak terbayang. Bagi orang normal kan rasanya nggak terbayang. Misalnya di dunia ini tidak ada lagi wanita cantik. Ya, wanitanya biasa-biasa saja. Terus ada lelaki yang cantik. Sampean maulah kira-kira dinikahkan dengan wanita yang biasa atau dengan lelaki yang cantik. Menurut kita rasanya kadang mungkin kita itu mau, walaupun lelakinya cantik. Ya, di Thailand tuh katanya banyak begitu. Hati-hati kalau jalan-jalan ke sana, terpikat oleh kecantikan, ternyata laki-laki. Bahasa orang hombreng. Itu penyimpangan. Kenapa bisa akhirnya bernafsu? Ya nafsu itu begitu. Ya, mungkin biasa sudah dengan perempuan-perempuan berbagai macam jenisnya. Ya, akhirnya nafsu itu kan menginginkan sesuatu yang lain. Ya, sampean misalnya biasa tiap hari menunya daging terus. Akhirnya kan mencari ikan kering tuh. Ikan kering. Nafsu itu begitu. Ya, dia inginnya malah lain. Artis-artis kan banyak juga yang gitu ya. Ada berinisial S yang akhirnya kena masalah gara-gara pelecehan seksual. Ke siapa? Ke sesama lelaki. Kok bisa begitu? Ya, padahal dulu istrinya cantik. Biasa dengan artis-artis cantik. Yaitu masalah tadi nafsu ketika dibiarkan saja bisa menyimpang. Minum minuman keras. Coba lihat apa nikmatnya. Bagi yang nggak pernah minum, ya, kayak saya juga nggak tahu apa nikmatnya. Mencium baunya saja sudah nggak enak. Tapi tadi orang yang namanya bosan, ingin merasakan sesuatu yang lain, ya akhirnya diminumlah miras itu. Setengah gelas mabuk melayang. Lama-lama nafsu tidak cukup dengan setengah gelas, harus satu gelas. Apa istilahnya itu? Bukan gelas, apa ya? Sloki itu apa nggak tahu saya. Nah, 1 sloki, nggak cukup 2 sloki, nggak cukup 3 sloki. Yang akhirnya miras sendiri nggak cukup. Akhirnya ditambahi dengan tambahi autan, tambahi spiritus, tambahi alkohol, tambahi cat. Ada cat itu untuk mabuk, lem dan sebagainya. Nafsu itu begitu. Yang kata Imam Ibnul Jauzi, ya, ketahuilah, ya, harusnya orang yang berakal ya, itu tahu bahwasanya orang yang sudah kecanduan nafsu, ya, baik itu khamr, itu tidak akan merasakan walaupun hanya 1/10-nya dari kenikmatan yang dirasakan sebelum kecanduan. Nikmatnya itu hilang. Bahkan 1/10-nya aja nggak ada. Tapi tidak bisa lepas. Ya. Sudah merasa kadang nyaman, kadang bisa ampih. Termasuk nikmat orang yang kecanduan berzina, selingkuh. Ini nggak perlu dicoba. Cukup percaya aja dah. Percaya aja. Nggak perlu dibuktikan, tidak. Ini buktinya ada di kitab judulnya Zammul Hawa. Tulisan Al-Imam Ibnul Jauzi. Kata beliau, nikmatnya semakin hilang. 1/10-nya aja nggak ada. Kalau sudah kecanduan begitu. Tapi tidak bisa ampih. Nggak bisa ampih. Sulit untuk berhenti. Yang karena nikmatnya itu hilang, akhirnya mencari yang lain. Wah, coba dengan lelaki gimana? Nanti dengan lelaki hilang, cari yang lain. Ya, akhirnya dengan binatang. Ya, sehingga di Eropa itu ada juga orang klubnya itu menikah dengan binatang. Ada nikah dengan lumba-lumba di Rusia itu. Ada menikah dengan anjing. Ini nafsu begitu. Innan nafsa la'ammarotum bisu. Nafsu itu betul-betul menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanku, kata. Ini karakter pertama. Sehingga kalau kita tahu karakter nafsu begitu,
maka jangan diturutin. Karena kalau diturutin, itu bakalan kita nggak bisa lepas seperti tadi. Masuk perangkap. Yang kita inginkan tidak dapat, tetapi kita sudah terjerat di situ. Kayak binatang masuk perangkap itu. Makanannya tidak dapat. Kayak ikan memakan umpan di dalam kail. Makanannya tidak bisa dia cerna karena ada pancingnya. Tapi dia tidak bisa terlepas dari pancing tersebut. Nafsu itu begitu. Berapa banyak orang yang sudah terjebak di situ. Ini ke arah yang jelek. Ke arah yang jelek nafsu bisa kita rasakan, kita lihat kejelekannya seperti itu. Hingga harusnya sebelum terlambat, kita harus berjuang keras. Kalau kita punya kecenderungan begitu, hentikan. Hentikan sebelum terlambat. Sebelum kita sulit sekali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan itu memberikan pintu ampunan seluas-luasnya. Artinya apa? Bukan hanya Allah ampuni, tapi Allah mudahkan bagi kita untuk terlepas dari jerat-jerat nafsu kita. Allah mudahkan untuk terlepas. Dan Allah sangat sayang, sangat menyukai orang yang bertobat. Kenapa demikian? Karena bertobat itu perlu perjuangan. Kita yang tidak pernah merasakan khamar, tidak pernah merasakan obat-obatan, tidak pernah selingkuh, tidak pernah berzina, itu mudah saja untuk meninggalkan itu. Mudah. Disodori minuman, mudah, kita nggak ada keinginan untuk itu. Kasih obat, kita akan ada keinginan. Mudah meninggalkan. Tetapi orang yang pernah kecanduan, pernah melakukan itu, perlu perjuangan untuk kemudian meninggalkan itu, perlu perjuangan. Dan Allah kasih pahala di situ. Sehingga beda antara orang meninggalkan obat-obatan misalnya karena memang dia nggak suka, dia tidak pernah memakan obat-obatan terlarang begitu, dengan orang meninggalkannya karena dia bertobat. Allah kasih keutamaan yang besar kepada orang yang benar-benar bertobat. Yang kedua, nafsu itu bisa juga mengajak keburukannya tapi kelihatannya baik. Yakni ekstrim dalam beragama. Ada seorang sahabat diceritakan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab beliau Az-Zuhdu war-Raqaiq. Namanya Utsman bin Maz'un. Ini termasuk sahabat Muhajirin. Di Mekah sudah masuk Islam. Beliau ini semangat untuk beribadahnya luar biasa. Tetapi beliau ini merasa terganggu dengan syahwat, yakni keinginan dengan wanita. Jadi syahwat nafsu itu bukan dalam Islam, bukan untuk dimusuhi sehingga dipotong begitu saja, tidak. Makanya dalam Arba'in An-Nawawi dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku diutus dengannya, mengikuti apa yang aku bawa. Jadi keinginan nafsu itu masih bisa tersalur sebetulnya dalam Islam, tapi caranya dengan cara yang telah Rasulullah tentukan. Sehingga tidak seperti kalangan yang tidak membolehkan menikah. Utsman bin Maz'un ini merasa masih tersisa pemahaman bahwasanya kalau mau hidup dengan nilai spiritual yang tinggi itu harus menjauhi perempuan. Akhirnya beliau diceritakan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'zal lana bil ikhtisha." Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk melakukan ikhtisha. Ikhtisha itu pengebirian. Kalau dikebiri kan nanti hormon testosteronnya tidak ada. Kalau hormonnya itu tidak ada, kan tidak ada lagi nafsu kepada perempuan. Logikanya begitu. Kalau tidak ada nafsu kepada perempuan, kan lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna man khassa. Tidak termasuk golongan kami orang yang mengebiri. Wala ikhtasa, dan tidak termasuk golongan kami orang yang dikebiri. Minta dikebiri enggak masuk.
Inna ihsa'a ummati as-siyam. Sesungguhnya pengebirian dalam umatku ini adalah dengan cara puasa. Menjaga nafsu itu dengan puasa. Jadi caranya begitu, tidak kemudian tatak aja, tidak. Ini kan keinginan sebetulnya baik ya. Kita lihat Utsman bin Maz'un ini keinginannya supaya fokus beribadah. Tetapi caranya dia ingin cara yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Maz'un berkata lagi, "Ya Rasulullah, i'dzan lana fis siyahah." Ya Rasulullah, kalau begitu izinkan kami untuk melakukan siyahah. Siyahah ini adalah berjalan di muka bumi dalam rangka beribadah. Ya, ini kalau bahasa kita melakukan pengembaraan. Berjalan nggak ada tujuannya, sekedar berjalan saja. Mau kemana kaki melangkah, ya, tapi dia tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di film ada kisah Sun Gokong, ya, pergi ke sana kemari mencari kitab suci. Kalau kita kitab sucinya sudah ada, nggak usah susah mencarinya, nggak usah. Melakukan pengembaraan. Jadi berjalan tanpa arah tujuan untuk beribadah. Ini terkenal di agama sebelum Islam. Jadi memang ada ibadahnya itu begitu. Maka apa kata Rasulullah? Inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya siyahahnya umatku itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melakukan perjalanan untuk menghadapi musuh. Itu siyahah. Ya. Belum cukup Utsman bin Maz'un ini kemudian meminta lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, i'dzan lana fit tarahhub. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk melakukan tarahhub. Ya, tarahhub itu menjadi seperti rahib. Full beribadah, tidak ngurusi lagi dunia. Kayak rahib, pendeta. Ya, bertapa misalnya. Bertapa, sudah ibadah terus. Enggak lagi tahu urusan dunia. Apa kata Rasulullah? Inna tarahhuba ummati al-julusu fil masajid intidhar shalah. Sesungguhnya tarahhubnya umatku itu adalah duduk di masjid menunggu waktu sholat. Antara sholat ke sholat itu pahalanya sangat besar. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini dialog Utsman bin Maz'un dengan Rasulullah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bahwasanya nafsu itu bisa juga seperti itu. Menginginkan kebaikan, tetapi melampaui batas-batas yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Tidak pada tempatnya, zalim. Ya. Kalau dalam Al-Hikam disebut syahwatul khafiyah. Syahwat tapi tersembunyi. Ya. Seolah-olah penampakannya ingin ibadah, tapi sebetulnya ingin sekedar memuaskan nafsu saja. Dia punya misalnya kewajiban, ada anak, ada istri, dan dia hartanya nggak banyak. Tetapi dia ingin lepas dari itu semua, kemudian ingin fokus beribadah kepada Allah. Hingga akhirnya kewajibannya ya terlantarkan. Maka ini termasuk sebetulnya juga mengikuti nafsu. Walaupun nafsunya itu nafsu tadi yang tersembunyi. Kalau betul dia taat pada Allah, tentunya dia akan tunaikan segala macam kewajiban itu. Di dalam kitab Suratul Badihah itu juga diceritakan ada sahabat, bahkan istrinya sampai mengadu kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, suamiku itu kalau siang puasa, kalau malam beribadah, sholat malam terus. Kata Umar, sebaik-baik suami itu adalah suami engkau. Akhirnya berkata lagi, suamiku itu loh kalau siang puasa terus, kalau malam beribadah terus. Oleh Umar dikatakan, sebaik-baik suami itu suami engkau. Diulangi lagi oleh perempuan tadi. Dan tetap jawaban Umar begitu. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Ka'ab mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, wanita ini bukan sedang
memuji suaminya. Tetapi wanita ini sedang mengadukan atau mengeluhkan suaminya. Ya. Kalau siang puasa terus, malam full beribadah, artinya perempuan ini tidak pernah diapa-apain oleh suaminya. Ya, tidak pernah dimanfaatkan. Ya. Paham ya, sudah pada besar semua. Dan akhirnya sampai urusan begitu mengadu kepada Amirul Mukminin. Urusan ranjang aja ngadunya kepada Umar. Ya. Tapi itu bagus. Ya. Kalau ngadu di sosmed nanti ada yang menjawabin. Kalau gitu saya bantu dah. Jadi berapi. Akhirnya Umar menugaskan Ka'ab ini untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga itu. Ini pernah juga terjadi pada Abu Darda radhiyallahu anhu. Akhirnya melupakan tanggung jawab dia sebagai suami. Istrinya nggak diapa-apain. Bekerja juga sudah nggak ngurusin lagi. Ini termasuk sebetulnya juga nafsu. Di samping mungkin diberikan tipu daya setan itu untuk memperhatikan seolah-olah itu supaya terlihat baik. Ya. Kesana kemari keluarga nggak diurusin. Ya. Padahal itu tanggung jawab. Ya. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, karakter nafsu itu begitu. Jadi perlu kita lihat kita ini kesenangan kita ini sudah benar nggak? Kadang kita itu senang terhadap satu ibadah. Ini baik ya. Tetapi kita kemudian melalaikan ibadah lain itu seolah-olah ibadah yang tidak banyak berguna. Sebagaimana ada kisah sahabat di dalam kitab Rijalu Haular Rasul. Namanya Abbad bin Bishr. Senang beliau beribadah. Sampai ketika selesai perang Zatur Riqa itu beliau ketika menjaga pasukan, beliau sholat malam. Ketika sholat malam, musuh ternyata ada yang menyelinap, memanah, kena panah. Kena panah pertama, beliau lanjutkan sholatnya. Kena panah kedua, ya, beliau akhirnya berkeputusan untuk menyelesaikan sholat. Setelah salam beliau tapak itu si Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dibangunkan. Ini jaganya berdua. Ketika Ammar bin Yasir bangun melihat Abbad bin Bishr ini terluka, ya, dan Abbad kemudian mengatakan ada musuh, engkau gantikan giliranku, maka Ammar kemudian bikin keributan sehingga musuh itu kemudian lari. Setelah itu bertanya, kenapa engkau tidak berhenti saja sholat saat terkena anak panah yang pertama? Kenapa harus dua begini? Kata Abbad bin Bishr, sesungguhnya aku sedang sholat dan aku menikmati bacaanku tadi. Membaca ayat-ayat yang rasa menggetarkan jiwa. Kata Abbad, sungguh demi Allah, seandainya aku tidak ingat tugas Rasul untuk menjaga pasukan ini, aku lebih memilih untuk melanjutkan sholat walaupun mati. Walaupun mati. Karena apa? Menikmati sholat. Sebagaimana juga Imam Al-Bukhari ya, pernah sholat sunnah di kebunnya, ternyata ada tawon itu apa? Lebah masuk ke jubah. Beliau lanjutkan sholat. Selesai sholat itu ada beberapa lebah. Ya. Kata beliau, kenapa tidak berhenti saja masuk lebah itu? Ya. Ditanya beliau begitu. Kata beliau, aku sedang membaca ayat Al-Quran dan aku sedang menikmati bacaan itu. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, apa maknanya? Bahwasanya nikmatnya orang beribadah itu tidak boleh kemudian melalaikan dari kewajiban yang lain. Ada orang kadang terfokus pada satu hal saja. Seperti Abbad tadi, itu contoh yang baik bahwasanya ya beribadah, tapi ada tugas-tugas dan kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain itu bisa jadi di mata orang tidak kelihatan seperti beribadah. Menjaga pasukan, menjaga pos penjagaan. Kelihatannya tidak seperti beribadah. Tapi itu lebih utama daripada sholat sunat tadi.
Sholat sunat akhirnya melalaikan tugas menjaga pos penjagaan. Al-Auza'i mengatakan kita semua ini berada dalam pos-pos penjagaan kita. Setiap muslim ini punya pos penjagaan kita. Jangan sampai musuh itu masuk dari pos kita. Kita hidup di mana, kita punya tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Jangan sampai hal-hal yang merusak baik itu pemikiran maupun merusak kehidupan masyarakat itu bebas berkembang. Itu lewat pos penjagaan kita. Kadang kita lari dari tanggung jawab dengan alasan lebih baik beribadah saja kepada Allah. Beribadah dalam makna ritual. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini karakter pertama, nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Keburukan itu adalah segala hal yang berbeda, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia berbedanya kelihatan baik maupun berbedanya itu penyimpangan yang jelas itu rusaknya. Kemudian yang kedua, kalau mau memerangi hawa nafsu, karena kita tahu karakter nafsu itu begitu, maka harusnya dipaksa. Nafsu itu dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita. Baik itu disukai oleh hawa nafsu kita atau tidak. Enggak ada cara lain, enggak ada kompromi, diikuti saja. Al-Busiri mengatakan bahwasanya nafsu itu ya seperti at-tifl, anak kecil, bayi. Harus suatu ketika disapih. Namanya menyapih itu bukan menuruti, disusuin terus. Kalau disusuin terus bisa jadi sampai besar menyusu. Dulu ada teman sudah SD masih nyusu. Karena apa? Tidak disapih. Nafsu itu seperti itu, dituruti terus, nggak pernah selesai. Sehingga cara untuk memeranginya ya tadi diputus. Sudah sakit kah? Apa enggak? Yang jelas kalau ini haram segera tinggalkan. Dan yakinlah bahwasanya meninggalkan yang diharamkan Allah kalau itu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairam minha. Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang ditinggalkan itu. Sesuatu yang lebih baik. Jadi, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Perintah semakin berat, itu perlu perang terhadap hawa nafsu itu semakin berat pula. Sehingga kalau kita hindari, itu berarti kita nurutin hawa nafsu. Beragama itu kan nggak harus semua. Islam itu ya betul sempurna, tapi nggak harus dilakukan semuanya. Ada yang begitu ngomong. Itu mengikuti hawa nafsu. Kalau Rasul katakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau kuperintahkan kalian terhadap satu perkara, maka lakukan mastata'tum, sekuat tenaga kalian. Kalau saya terjemahkan semampu kalian, itu nanti konotasinya bisa beda. Karena kalau dibilang semampunya, berapa sumbangan semampunya aja. Akhirnya berapa yang keluar? Cari duit recehan. Semampunya. Padahal mastata'tum itu adalah maksudnya bi'aqsotaqatin, dengan kemampuan yang paling tinggi. Yang setelah itu dia tidak mampu lagi memang. Kalau diperintahkan lakukan ya sekuat tenaga kita. Ini jihad juga, jihadun nafs. Setan itu senantiasa menunggangi nafsu manusia. Kewajiban ini memang berat. Itu kelihatan di dalam pandangan kita, pandangan nafsu. Padahal kalau menggunakan akal yang benar, justru kewajiban-kewajiban itulah yang mudah. Yang mudah. Kata Rasulullah, hujibatil jannatu bil makarih. Neraka, surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Wa hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu dihiasi, ditutupi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat. Bisa kita lihat, kita buktikan.
Orang biasa, bagi anak muda kadang menggodain perempuan yang bukan mahramnya, ngajak pacaran, itu biasa, mudah. Lewat WA, lewat SMS. Akhirnya terjadi pacaran, berlanjut terjadi perzinaan. Nyaris tanpa beban. Mudah orang melakukan itu, mudah. Merayu perempuan, mudah. Bagi orang yang terbiasa. Tapi giliran ngomong ke bapaknya, Pak, saya melamar anak gadis sampean. Kira-kira mengatakan begitu, tidak semua orang berani. Tapi kalau ngomong merayu, mahir betul. Untuk sesuatu yang baik, kadang tidak berani ngomong. Tapi untuk sesuatu yang jelek, terasa mudah. Terasa mudah. Bapak-bapak mau nikah lagi, poligami. Itu kan halal kan ya? Beranilah ngomong ke istrinya. Ada orang nggak berani, nggak berani ngomong ke istrinya, tetapi selingkuh berani coba. Selingkuh berani. Melanggar hukum Allah berani, tapi ngomong ke istrinya, "Nih mau meringankan beban engkau." Nggak berani. Ngomong begitu nggak berani. Ada yang berani itu berani nambah tapi nggak berani bilang. Ada kasus begitu banyak lah. Salah satunya ada teman cerita di Malang. Akhirnya apa? Anaknya sendiri nggak tahu kalau bapaknya ini punya ibu baru. Akhirnya tahunya dia ya bapaknya bermalam di rumah temannya. Nanti kalau ketahuan bisa ngomong ke istrinya. Kenapa nggak bilang? Kan poligami itu nikah itu hukumnya sunnah. Nggak usah bilang-bilang, takut riak. Perkara yang baik kadang nggak berani bilang, nggak berani. Perkara yang buruk mudah untuk bilang. Karena itu muncul dari nafsu manusia. Nafsu manusia. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini kita sampai syuruk. Sudah kan? Belum. Nah, berawal dari jihadun nafsi inilah sebetulnya jihad yang berupa pertempuran fisik itu bisa terlaksana. Karena apa? Jihad dalam makna al-qital, perang itu juga ada dalam Islam. Bahkan pada saat Ramadan pertama diwajibkan, tahun kedua Hijriah, itu terjadi peperangan yang besar. Perang Badar Al-Kubra. Tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Tahun pertama saat kaum muslimin diwajibkan puasa. Perang Badar. Rasulullah meminta pendapat orang-orang Ansor. Ketika kafilah Abu Sufyan itu, yang mau mereka cegat, ternyata informasinya simpang siur disusul dengan 1000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz, orang Ansor? Beliau tidak beralasan, ya Rasulullah kita sedang puasa. Libur dulu ya Rasul. Mau tadarusan. Tidak begitu beliau. Tapi beliau mengatakan di dalam sirah Ibnu Hisham, laqad saddaqnaka. Sungguhnya kami telah betul-betul membenarkan engkau. Dan kami telah mengikat perjanjian dengan engkau. Yakni perjanjian ikrar Aqabah, baiat Aqabah kedua, bahwasanya akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Sa'ad, seandainya engkau bentangkan lautan di depan kami, kemudian engkau terjun dan menyeberangi lautan itu berenang, niscaya kami akan ikut engkau. Tidak ada seorang pun dari kami akan ketinggalan. Sekarang lanjutkanlah apa yang ingin engkau putuskan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, pada bulan puasa. Sehingga 17 Ramadan itu terjadilah apa yang Allah kehendaki, bertemu dua pasukan. 300-an kaum muslimin dengan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Saat kaum muslimin dalam bulan Ramadan. Apakah itu jihad kecil? Ya tidak, jihad itu jihad besar juga. Bahkan mereka bisa melakukan itu setelah
berhasil memerangi hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya tentu manusia tidak ingin berperang, tidak ingin. Dalam Al-Quran Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu sesuatu yang kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu, tapi sesuatu itu lebih baik bagi kalian. 6 tahun kemudian itu terjadi juga pada bulan Ramadan. 10.000 kaum muslimin mendatangi Makkah. Terjadi Fathu Makkah. Bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya. Ini jihad juga, jihad. Dan ini tidak akan terjadi kecuali setelah sukses dalam jihadun nafsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini bulan untuk melatih diri kita. Sehingga kita tidak lagi mengikuti nafsu kita. Dan kita bisa menjadikan nafsu ini bisa tersalur sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tidak untuk dibunuh atau nafsu itu dihilangkan begitu saja, tetapi ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini semuanya tersalur dengan baik.